Fuldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah sekalian yang saya cintai dan mudah-mudahan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya mendapatkan tugas untuk membacakan hadis nomor 1 dari bab Al-Mujahadah. Bab ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin ini Imam Nawawi menamakannya dengan Al-Mujahadah. Kita bacakan dulu hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah berkata. Artinya ini adalah hadis qudsi. Hadis apa? Hadis qudsi. Jadi hadis yang lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an diturunkan lil i'jaz, sebagai mukjizat. Kemudian juga lita'abbud, yang membaca Al-Qur'an bernilai ibadah, sementara hadis qudsi tidak bernilai ibadah. Kemudian perbedaan lainnya, kalau Al-Qur'an yakin ya, itu riwayat sahihah karena dengan mutawatir ya. Sementara hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, begitu ya, secara umum seperti itu. Qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, memusuhi itu menyakiti, memerangi, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan, maka sesungguhnya aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba atau tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari sesuatu yang aku telah wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba atau tidaklah hambaku yang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan melaksanakan hal-hal yang sunnah kecuali aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtushu biha. Dan tangannya yang ia memegang dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan kakinya yang ia berjalan dengannya. Wa in sa'alani, apabila ia bertanya meminta kepadaku, a'taitu, niscaya aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la u'idzannahu. Dan apabila ia meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Nah, ini hadis ini sudah terkenal ya, dan sudah selesai. Bapak-bapak sudah selesai belajar di hadis arba'in. Betul gak? Udah hafal ini. Om Ded juga udah hafal sekali ini hadis ini. Mujahadah, ini kitab mujahadah. Mujahadah itu dari kata jahada yujahidu ya. Al-juhdu
bersungguh-sungguh. Tapi ketika ditambah alif, jadi asalnya jahada jadi jahada. Ini sesuai dengan pola atau wazan fa'ala, artinya ada lil musyarakah, ada keterlibatan pihak lain, interaksi dua arah, ya. Maka kalau kita lanjutkan jahada yujahidu, salah satu yang akan muncul dari kata ini adalah, ya, apa? Jihad, mujahadah, dan ijtihad. Ada 3 kata ini, ya. Yang pertama apa? Jihad. Jihad itu apa? Bersungguh-sungguh untuk melawan musuh, berperang di jalan Allah. Ada kesungguh-sungguhannya. Ini bersungguh-sungguhnya untuk melawan musuh yang nampak, yang kelihatan. Ya. Ada kata lagi ijtihad. Ijtihad juga bersungguh-sungguh untuk melawan musuh, ya, yang tidak kelihatan juga, yaitu musuh kebodohan. Ini ijtihad yang bisa melahirkan atau memproduksi sebuah hukum. Kemudian yang terakhir tadi apa? Mujahadah. Ini mujahadah adalah bersungguh-sungguh, ya, mengendalikan diri untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan mengendalikan diri untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Semuanya adalah bentuk kesungguh-sungguhan. Jadi 3 ini. Dan setiga-tiganya harus ada pada diri kita. Ya, gak mungkin orang berjihad tanpa ijtihad. Gak mungkin orang berjihad tanpa ilmu. Maka orang yang berjihad tanpa ilmu, ya itu tuh, teror di sana, teror di sini. Tidak sedikit kaum muslimin yang terbunuh, bahkan kita kena dampaknya. Ini namanya jihad tanpa ilmu. Ataupun sebaliknya, ijtihad tanpa ada tujuan berjihad dan mujahadah, sama juga, ya. Jadi ketiganya harus lengkap, satu paket pada diri kita. 3 bagian ini dari mana? Ya, dari Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Surah Al-Ankabut ayat 79 yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, di jalanku, maka niscaya aku akan tunjukkan jalan-jalannya. Di dalam tafsir Imam Baghawi dikatakan jahadu fina itu apa? Alladzina jahadul musyrikin. Orang-orang yang memerangi orang-orang siapa? Musyrik. Berarti makna jihad. Kemudian tafsiran yang lain masih Imam Baghawi mengatakan walladzina jahadu fi talabil ilmi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Nah, dan yang ketiga walladzina, itu disebut ijtihad. Yang ketiga walladzina jahadu fi ta'atina, ini disebut dengan mujahadah. Nah, jadi ini adalah mana mujahadah, ijtihad, dan juga apa tadi? Jihad. Dalam hadis yang pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda, Allah mengatakan, Allah berfirman, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku. Memusuhi itu menyakiti, yang tadi disebutkan baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Wali, siapa wali di sini? Barang siapa yang memusuhi wali Allah, ya. Di dalam Al-Quran ada sekitar 233 kata wali, isim dengan bentuk-bentukannya, fi'il kata kerja dengan bentuk-bentukannya. Maknanya banyak. Ya, di antaranya wali di sini adalah An-Nasir, yang menolong, Al-Qarib, yang dekat, Al-Walad, Al-Asnam, banyak sana. Ya. Sementara, ya, wali yang di sini yang disebutkan di hadis ini adalah
orang yang dekat kepada Allah, ya, dan gemar melakukan ibadah. Dan definisi yang paling kuat, yang paling bagus tentunya adalah definisi dari Al-Quran yang Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ya, saat kalau di Indonesia banyak sekali wali, ya. Ya, ada wali murid. Ada wali kelas. Kalau yang memerintah kabupaten disebut wali, kota disebut wali kota. Ya, salah satu wali itu dalam bahasa Arab juga sama, itu Indonesia juga diambil dari bahasa Arab. Wali itu penguasa yang punya kuasa, seperti yang mau menikahkan disebut wali karena dia berkuasa untuk menikahkan. Yang berkuasa untuk murid disebut wali murid, wali kelas. Yang menguasai negara di zaman Belanda disebut wali negara. Zaman Belanda, sekarang disebutnya apa? Presiden. Maka kalau 4 wali disebut apa? Wali 4. Kalau 5 pemimpinnya disebut apa? 5 wali. Kalau 9 wali. Bahasa Arab, bahasa Jawanya wali songo. Kalau 10 itu wali. Wali itu penguasa artinya. Ya, tidak salah dengan wali, ya. Ada juga yang mengartikan wali itu yang bisa terbang. Yang bisa terbang, yang bisa lari di mana? Di air. Wah, ini makna yang salah. Apalagi sampai kalau mengatakan wali itu yang sudah bebas tidak usah sholat, ya. Ataupun kalau kita ketemu di jalan yang bawa sampah gak pakai baju sepotong, cium tangannya, karena mungkin itu adalah wali yang lagi kamuflase. Maka pengertian wali itu tentu jauh dari firman Allah tadi. Yang namanya wali itu apa tadi? Orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang lebih wali dari Rasulullah SAW? Coba, ada gak di dunia ini yang lebih wali dari Rasulullah? Gak ada. Apakah Rasulullah, saya mah sudah wali lah, gak usah sholat, gak usah puasa. Maka ini adalah pengertian yang jauh sekali, ya. Banyak sekarang wali-wali bermunculan, ya. Di antaranya kalau wali yang bisa main gitar disebut wali band, ya. Nah, itulah. Jadi pengertian wali menurut kita apa? Orang yang beriman dan bertakwa. Jadi siapa yang bisa menjadi wali? Ya, Ustaz Abu Salma, Ustaz Supriyana, semuanya Ustaz Pai bisa menjadi wali dengan syarat apa? Beriman dan bertakwa. Dan wali itu gak usah ditempelkan di mana? Ditempelkan di apa tuh? Saksiah Bitoko Hawiyah apa? KTP. Gak perlu disensus, ya, itu rahasia Allah. Ya, gak perlu diumumkan saya wali Allah. Ya. Taib. Nah, kata Allah, barang siapa yang memusuhi, menyakiti orang yang beriman, ya, yaitu wali Allah itu, maka dia telah mengumandangkan perang bersamanya. Siapa wali Allah ini? Ini dijelaskan dalam hadis setelahnya, yaitu hamba-hamba Allah, ya, yang selalu melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Di antaranya yang diwajibkan oleh Allah adalah sholat yang lima waktu. Kemudian selanjutnya, dan orang-orang yang selalu melaksanakan yang sunnah-sunnah. Nah, ini pun jangan sampai kita terjelat. Makanya harus mujahadah itu diantaranya melawan apa? Melawan was-was syaitan. Di antaranya bagaimana? Banyak orang yang wajibnya belum terlaksana, dia semangat melaksanakan yang sunnah. Dan setan itu pintar. Coba, di antara kita mungkin pernah merasakan kalau kita sholat malam, ya, di tengah malam yang syahdu, ya, gelap gulita, rasanya khusyuknya luar biasa, ya. Kehusuannya luar biasa.
Tapi kalau misalkan sholat zuhur, sholat asar, sholat yang 5 waktu seakan-akan lebih nikmat sholat apa? Sholat malam. Padahal yang harus paling nikmat itu sholat mana? Hah? Yang harus paling kita nikmati sholat yang mana? Semua sholat. Tapi yang wajib itu harus paling kita nikmati. Ya, sholat yang 5 waktu itu harus paling nikmat. Banyak orang yang bisa menangis di sholat malam tapi tidak bisa menangis di sholat fardu. Nah, maka kata orang tua dulu, orang yang memperhatikan wajib daripada sunnah itu seperti orang yang pakai dasi ke kantor tapi nggak pakai celana. Iya, ini apa, dasi mah nggak penting nggak dasi. Celana bisa menutup. Artinya wajibnya ditinggalkan seperti sunnah dilaksanakan. Banyak juga di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan, ya, yang biasanya gak sholat berjamaah ketika bulan Ramadan, tarawihnya maghrib, isyanya gak ke masjid, tapi pas sholat tarawih ke masjid. Ini unik sekali. Luar biasa. Ada juga yang, kamu kenapa seperti lemas? Saya lagi puasa. Ayo orang sholat zuhur. Wah, berpuasa euy. Jadi dia rela meninggalkan sholat untuk apa? Supaya puasa sampai maghrib. Ini banyak. Ya, jadi banyak orang yang tidak tahu mana wajib, mana sunnah, mana yang harus didahulukan, mana yang, nah ini harus cerdas. Di dalam ibadah kita harus apa? Harus cerdas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di barang siapa yang menjaga yang wajib. Maka dalam hadis yang lain dikatakan ketika Arab Badui itu menanyakan kepada Rasul apa itu Islam, menyebutkan rukun Islam yang 5. Kemudian kata si Arab Badui itu, gimana kalau aku tidak mau melaksanakannya Rasul? Yang lainnya aku mau melaksanakannya wajib saja, yang sunnah-sunnah gak mau melaksanakan. Apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, betul, kamu masuk surga kalau benar-benar apa? Melaksanakan semua yang wajib. Ya, jadi kalau misalkan Kang Dede sudah melaksanakan wajib, insya Allah ahli surga, ya, insya Allah. Cuma masalahnya, ya, kita ini manusia yang lemah. Terkadang wajib dilaksanakan, kemaksiatan pun dilaksanakan. Maka pada hari kiamat nanti, ya, kita itu kan ketika dihisab, dilihat dulu yang wajib-wajibnya. Ketika sudah selesai, ternyata banyak kewajiban kita yang bolong. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka, lihat yang sunnah-sunnahnya. Ada gak? Ya, maka yang sunnah itu bisa menambah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa bermujahadah selain melaksanakan yang wajib-wajib 5 waktu, kita laksanakan sholat qobliyah, ba'diyah, witir, mutlak, wudu, sholat apa lagi? Sholat malam, sholat duha, dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita menjadi wali-wali Allah, ya, wali-wali yang Allah yang dicintai, sehingga dalam akhirnya dalam hadis ini ketika kita sudah menjadi wali, maka mata kita, tangan kita, kaki kita, pendengaran kita akan dikontrol oleh Allah. Ya, artinya mata kita tidak akan melihat kecuali apa yang Allah ridhoi. Tangan kita, kaki kita, semuanya tidak akan melakukan sesuatu yang kecuali yang Allah ridhoi. Artinya kita selalu dibimbing di dunia sampai kelak di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.